Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। प्यार उसे भी है मगर शुरुआत तुम्ही से चाहे। खुद में उलझी उलझी है पर बालों को सुल। इतना ही खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो? फूल कभी तो उसको पता है ये कह ना सकोगे तुम। इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती। जाने कौन कौन से दिन वो तुमको याद दिलाए। प्यार को चाहे भूल भी जाए तारीखें न भुलाए। दिल में तुम्हारा नाम Wow. है, जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो I'm not listening जाए। to कुछ ही you. दिन में नजरें इनकी इधर उधर I'm मंडे। not listening सिर्फ to you. प्यार से जिंदगी नहीं चलती। Okay, I'm not with तुम her. इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती? Okay, that's it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Saya harap sahabat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sekali sahabat tutor. Di pagi hari yang cerah ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen. Sahabat tutor semuanya, saya harap sahabat tutor juga mempelajari materi-materi yang dari sejak awal kita pelajari, dari sesi pertama sampai sesi ketiga. Sekarang kita sudah masuk pada sesi keempat. Saya harap sahabat tutor makin mengerti, makin memahami bahwasanya mata kuliah manajemen ini ada mata kuliah di mana kita menciptakan seorang pemimpin, seorang manajer yang akan memimpin sebuah organisasi, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang wajib dia jalankan, dia amanahkan kepadanya untuk melakukan hal yang tepat, cepat, sehingga organisasi yang dipimpin, perusahaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu akan menjadi lebih maju dan lebih memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan pemilik perusahaan itu sendiri. Sahabat tutor, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Tanpa memperpanjang pengantar dari saya akan men-sharekan tentang bagaimana seorang pemimpin yang tepat. Sesuai dengan hadis Nabi, setiap kalian adalah seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Baiklah sahabat tutor, kita mulai sesi keempat ini mengenai kepemimpinan. Kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat tutor, di pertemuan keempat ini kita membahas tentang kepemimpinan. Di mana pokok pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah mengenai definisi kepemimpinan, teori bakat atau sifat, teori keperilakuan, teori situasional, teori kepemimpinan kontemporer, kepemimpinan strategik, dan fungsi kepemimpinan strategik. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan ya sahabat tutor? Kepemimpinan sama pemimpin itu berbeda sahabat tutor. Pemimpin adalah orang yang mewakili atau orang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk dapat bekerja sama dan dalam mencapai satu tujuan. Namun berbeda kepemimpinan dengan pemimpin. Kepemimpinan itu lebih kepada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mengikutinya dan melakukan pekerjaan itu bersama-sama guna mencapai satu tujuan yang sudah disepakati bersama. Jadi kepemimpinan ini melibatkan orang lain sahabat tutor, seperti atasan dan bawahan, ya, adanya orang atau pengikut, terus adanya suatu kekuasaan, di mana kepemimpinan ini adalah memberikan kekuasaan kepada orang itu, sehingga orang itu mempunyai kekuatan, sehingga dia dapat memimpin orang lain agar orang lain itu mengikutinya. Ini adalah yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu lebih kepada kemampuan, ya sahabat tutor. Sedangkan pemimpin itu adalah orangnya. Jadi jika ada orang yang dapat mampu mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau mengikutinya tanpa ada paksaan, secara sukarela, maka ini adalah yang dimaksud dengan leadership atau kepemimpinan. Bicara tentang kepemimpinan, berarti kita bicara tentang adanya power, adanya kekuatan, adanya kekuasaan. Nah, di mana sumber-sumber kekuasaan ini didapatkan dari reward, adanya suatu penghargaan, di mana orang itu dapat memberikan seperti kenaikan gaji, memberikan upah. Ini adalah yang namanya reward power. Ada kekuasaan dia untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Jadi inilah sumber kepemimpinan. Jadi jika ada orang yang mendapat kekuasaan seperti memberikan penghargaan pada orang lain seperti gaji, naik bonus, ya, adanya memberikan kenaikan jabatan, ini merupakan sumber kepemimpinan dari penghargaan. Kemudian yang kedua adalah sumber kepemimpinan dari coercive power atau adanya rasa takut, ada paksaan. Nah, ini kepemimpinan yang lebih seperti orang yang diktator. Jadi memberikan rasa takut, ya, adanya suatu paksaan harus mengikutinya. Ini namanya sumber kepemimpinan coercive power. Nah, jadi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan seperti para tokoh-tokoh terdahulu, ya sahabat tutor, seperti seorang diktator. Contohnya seperti Adolf Hitler, dia memberikan rasa takut di tanah Eropa sehingga orang-orang itu mengikutinya dengan memberikan berbagai macam ancaman-ancaman. Lalu ada kepemimpinan itu legitimate power, yaitu sumber kekuasaan itu berdasarkan atas satu jabatan, atas satu kekuasaan. Jadi kepemimpinan seperti ini adalah kepemimpinan atas nama jabatan, seperti seorang presiden, ya, anggota dewan. Mereka mempunyai kekuasaan berdasarkan dari jabatan mereka karena mereka dipilih dari masyarakat sosial. Kemudian ada namanya referent power dan kemudian namanya ada expert power. Expert power ini lebih kepada kepemimpinan berdasarkan keahlian, kepintaran,
ada ilmu pengetahuan di sini, sahabat tutor. Jadi kepemimpinan seperti ini adalah didapatkan pada seseorang yang mempunyai nilai tambah, mempunyai pengetahuan yang lebih daripada orang lain. Jadi kekuasaan itu karena dilihat dari keahlian dia dan ilmu pengetahuannya serta kecakapan dia dalam mengatasi suatu masalah. Kemudian sahabat tutor, dari mana kita tahu seorang memiliki kepemimpinan? Seperti saya bilang dari awal, dalam hadis Nabi, setiap kita itu adalah pemimpin. Jadi sebenarnya setiap orang itu memiliki sifat seorang pemimpin. Minimal dia memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, maupun di lingkungan sosialnya. Nah, jadi ada namanya teori bakat, sahabat. Jadi di mana teori bakat ini berusaha mengidentifikasi karakteristik pribadi dari seorang pemimpin. Teori ini juga menginginkan melihat karakteristik apa yang membedakan pemimpin yang efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Makanya dari itu ya sahabat tutor. Jadi kita mengetahui bahwa seorang pemimpin itu lahir dari bakatnya, bahwa setiap orang mempunyai sifat seorang pemimpin. Namun apakah dia pemimpinnya efektif atau tidak efektif, itu tergantung bagaimana dia mengasah bakatnya tersebut. Jika dia mengasah bakatnya itu dengan ilmu pengetahuan, dia melatih dirinya agar lebih ahli, agar lebih beretika, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang efektif. Namun jika dia tidak mengasah dirinya terhadap ilmu pengetahuan, terbakatnya itu dengan etika yang baik, dengan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, dia akan menjadi pemimpin yang tidak efektif. Sifat-sifat yang sering disebutkan atau yang dipunyai oleh seorang pemimpin adalah dia harus lebih cerdas, lebih ekstrovert, ya, lebih dapat mempengaruhi orang lain, lebih percaya diri, confident, mempunyai lebih bertanggung jawab, lebih jangkung, maksudnya itu lebih mempunyai sifat yang lebih kelihatan dibandingkan dengan orang lain. Jadi dia lebih eksis, lebih kelihatan dia. Nah, jadi maksudnya lebih jangkung itu adalah lebih kelihatan dengan cara dia, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah, dia lebih kelihatan dibandingkan si orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Lebih jangkungnya juga bisa dilihat dari secara fisiknya juga, sahabat tutor ya. Dia lebih kuat, lebih strong daripada orang-orang lain. Ini salah satu sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Selain dia pandai secara psikologis, juga fisiknya juga harus kuat. Kemudian kita bicara tentang kepemimpinan dari teori keperilakuan. Nah, jadi fungsi pemimpin yang menjadi gaya kepemimpinan itu mencakup dua hal. Jadi perilaku seorang pemimpin itu disebut juga dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu bisa berkaitan dengan tugas, bahwasanya seorang pemimpin itu harus fokus terhadap tugas-tugas kelompoknya. Bagaimana dia dapat menyelesaikan berbagai macam masalah, dia harus multitasking, harus lebih mengetahui banyak cara terhadap identifikasi berbagai masalah untuk menyelesaikan tugas. Ini fungsi pemimpin itu sendiri. Kemudian fungsi pemimpin itu yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Jadi bagaimana seorang pemimpin dia dapat mengarahkan, mendukung, atau mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau melakukan perintahnya tersebut. Jadi ini adalah gaya kepemimpinan yang harus melihat berbagai macam etika ya, menyemangati orang lain, menghargai orang lain, sehingga kehidupan sosialnya orang lain dapat mengikutinya. Bagaimana dia menyampaikan, mengarahkan orang lain dengan
baik sehingga orang itu terpengaruh untuk melakukan apa yang seorang pemimpin sampaikan tersebut. Kemudian teori keperilakuan ini mencakup berbagai macam teori juga, teori-teori yang terkait di dalam teori keperilakuan ini seperti teori Tannenbaum dan Warren H. itu mencakup tentang kebebasan dalam delegasi keputusan. Jadi perilaku seorang pemimpin itu juga harus open. Maksudnya open itu yaitu memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk memutuskan sesuatu hal yang kecil, di mana sesuatu yang besar itu tetap dipegang oleh seorang pemimpin. Kemudian teori studi Ohio State University, di mana berpihak pada bawahan dan mengedepankan tujuan organisasi. Jadi seorang pemimpin itu harus care kepada bawahannya dan lebih fokus kepada tujuan utama dari organisasi. Sehingga tujuan-tujuan lain, tujuan-tujuan yang di bawah organisasi itu tidak seraya fokus, dia berikan kepada bawahnya saja. Ini sama seperti agak mirip dengan teori Tannenbaum, cuma dia lebih fokus terhadap tujuan organisasi. Sementara teori Tannenbaum itu memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk berpendapat atau memutuskan sesuatu hal-hal yang kecil. Kemudian studi The University of Michigan, di mana teori ini seorang pemimpin itu harus lebih produktif dan memberikan kepuasan kerja kepada bawahannya. Jadi teori ini lebih kepada produktivitas dan kepuasan kerja. Lalu kisi-kisi manajerial. Jadi kisi-kisi manajerial merupakan kepemimpinan yang digunakan untuk membantu manajer menganalisis gaya-gaya kepemimpinan itu sendiri. Jadi seorang pemimpin harus dapat memilih satu kepemimpinan yang ideal. Mana gaya kepemimpinan yang cocok dengan dirinya, dengan perilaku seorang pemimpin itu sendiri. Apakah akan dia menggunakan teori Tannenbaum kah dianggap yang cocok dengan beliau, atau dengan teori studi Ohio kah, atau dengan studi The University of Michigan. Nah, inilah perilaku atau gaya kepemimpinan yang perlu kita ketahui. Kita harus apa yang cocok, gaya kepemimpinan yang bisa kita terapkan untuk mewakili teman-teman kita, mewakili organisasi kita ataupun bawahan kita. Kemudian sahabat kita bicara dengan gaya kepemimpinan teori situasional, itu di mana situasi itu akan merubah pandangan seorang pemimpin. Teori ini berusaha mencari jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dan manajemen yang bersifat universal. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu dapat mencari jalan keluar berdasarkan pandangan situasi, mencari keputusan yang sesuai dengan situasi pada saat itu. Jadi pendekatan teori situasional ini itu dalam teori kepemimpinan mencakup beberapa faktor. Pertama, pekerjaan. Ya, jadi dia melihat bagaimana situasi pekerjaannya, beban kerja, kemudian pengharapan dan perilaku teman kerja. Jadi harapan-harapan, tujuan dari bawahannya, tujuan dari teman kerjanya seperti apa. Lalu melihat sifat dan karakteristik serta perilaku karyawan itu sendiri. Jadi kita harus melihat karena sifat dan karakteristik ini selalu terkadang berubah-ubah. Bagaimana dia memandang suatu masalah, kemudian budaya dan kebijaksanaan organisasi. Nah, inilah pendekatan-pendekatan yang perlu kita telaah sebagai seorang pemimpin agar keputusan nanti yang kita ambil atau gaya kepemimpinan kita ini dapat di-deliver oleh karyawan kita atau bawahan kita. Kemudian teori situasional ini, kepemimpinan ini itu ada beberapa model. Pertama itu model kepemimpinan Herstel dan Blatcher. Terus model Fiedler itu kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi berdasarkan situasi dan tugas kelompok. Lalu ada namanya teori jalur tujuan, yaitu berpihak kepada bawahan dengan mengedepankan tujuan organisasi. Kemudian model Fromyeten, ini teori ini model kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan.
Jadi ada teori-teori seperti bahwasanya seorang pemimpin itu terkadang dia harus cepat mengambil keputusan di saat terjadi suatu masalah atau adanya suatu problem yang harus dia putuskan di lapangan. Jadi pemimpin tidak boleh lambat, tidak harus seorang pemimpin itu harus mengadakan rapat dulu dalam memutuskan atau dalam mengambil suatu keputusan. Terkadang dia harus mempunyai suatu power, mempunyai yang namanya kecekatan, harus lebih cerdas dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian kita bicara tentang teori kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan transformasional atau karismatik. Itu di mana seorang pemimpin harus mempunyai karisma, pesona, sehingga dia dapat mempengaruhi orang lain untuk menuju perubahan. Nah, inilah salah satu gaya kepemimpinan transformatif. Terus kemampuan kepemimpinan dalam psikoanalisis. Nah, ini psikoanalisis ini seorang pemimpin itu harus dapat tampil sebagai seorang ayah. Dia harus mengayomi, sumber kasih sayang, dia juga bisa memberikan satu ketakutan, ya, memberikan sanksi, simbol super ego, seperti seorang ayah, dia bisa lebih agresif, ya, tetapi juga dia juga akan memberikan suatu rasa sayang, kasih sayang, ya. Jadi tidak hanya memberikan rasa takutan saja, tapi juga memberikan reward atau kasih sayangnya kepada pengikutnya. Kemudian yang ketiga ada teori kepemimpinan romantis. Nah, ini kepemimpinan yang sangat ideal sekali sahabat tutor. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan rasa takut saja, ya, tidak memberikan kasih sayang saja, tapi dia harus dapat membantu mengarahkan bawahannya, mengarahkan pengikutnya agar dapat mencapai tujuan dari organisasinya atau dari tujuan utama yang dimiliki oleh seorang pemimpin, dan otomatis akan dapat memperbaiki hidup pengikut-pengikutnya. Jadi seorang pemimpin tidak hanya memikir dirinya sendiri dan organisasinya, tetapi juga bagaimana memperbaiki kehidupan karyawannya ataupun para pengikutnya atau bawahannya. Kemudian kepemimpinan strategi. Jadi di sini kita akan bahas tentang definisi kepemimpinan strategik, tingkatan kepemimpinan, mengapa kepemimpinan strategik ini diperlukan, kemudian karakteristik kepemimpinan strategik. Definisi kepemimpinan strategik itu kepemimpinan yang memiliki orang yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi segala macam masalah, untuk mengantisipasi berbagai macam hambatan dan gangguan. Dia dapat melihat masa depan, mempunyai strategi tentang seperti apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang, yaitu pemimpinan yang visioner, menjaga fleksibilitas, dia bisa beradaptasi terhadap berbagai macam pengaruh-pengaruh dari luar, dia harus bisa open, mempunyai pemikiran yang open, yang luas, dapat bekerja sama dengan orang lain, tentunya, dan untuk memulai perubahan yang mendorong organisasi mempunyai daya saing. Jadi kepemimpinan strategik ini adalah seorang pemimpin harus memiliki strategi. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan, dia bisa mengantisipasi bagaimana menanggapi perubahan tersebut, dia menjaga fleksibilitas. Semua itu dia lakukan agar dapat mendorong organisasi lebih maju dan mempunyai daya saing. Ini definisi dari kepemimpinan strategi. Bagaimana dengan karakternya? Bagaimana dengan karakteristik kepemimpinan strategik? Kepemimpinan strategik berbeda dengan kemampuan kepemimpinan yang biasa saja, sahabat tutor. Di mana kepemimpinan strategik ini memiliki beberapa hal, yaitu mempunyai cakupan yang lebih luas, dampak yang lebih lama, dan seringkali melibatkan perubahan organisasional yang signifikan. Jadi kepemimpinan strategik ini lebih mencakup pada keseluruhan dari dalam mempengaruhi organisasi itu sendiri. Biasa kepemimpinan strategik ini dimiliki oleh seorang direktur, ya sahabat tutor semua. Karena dia mempunyai wewenang dan kekuasaan atau power dalam melakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam organisasi secara keseluruhan. Jadi fungsi
kepemimpinan strategi ini apa? Jadi ada 3 hal. Pertama, pemimpin itu harus memiliki rencana. Ya, rencananya harus matang, harus teruji, dan harus mendekati pada realisasi. Di mana rencana ini bersumber dari data-data. Kemudian seorang pemimpin saja harus mempunyai pelaksanaan yang dapat dideliverkan, dapat dikerjakan oleh bawahannya, dapat dimengerti oleh bawahannya. Maka kepemimpinan strategi ini sangat penting sekali. Bagaimana komunikasi seorang pemimpin itu kepada bawahannya harus lancar ya sahabat tutor. Sehingga apa yang dimaksud bagi seorang pemimpin itu bisa dilaksanakan oleh bawahannya. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki bagaimana mengukur atau menilai. Jadi perlunya kepemimpinan strategi ini adanya evaluasi. Jadi selalu dia berevolusi, selalu dia melakukan perbaikan-perbaikan, bagaimana apakah perencanaan itu telah sesuai dengan pelaksanaannya ataupun sebaliknya. Maka perlu selalu adanya evaluasi di dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan dari kepemimpinan itu, strategi itu sendiri. Jadi perlu sekali ya sahabat tutor. Kepemimpinan strategi ini mencakup banyak hal sebenarnya. Namun 3 yang harus kita pahami, harus kita mengerti, itu adanya suatu perencanaannya, adanya suatu pelaksanaannya, dan adanya evaluasi. Untuk mengevaluasi sejauh mana perencanaan itu dilaksanakan, sejauh mana penyimpangan di atas perencanaan itu juga. Sehingga gaya kepemimpinan seorang pemimpin ini selalu fleksibel, open, dan memiliki dampak yang luas untuk organisasinya. Fungsi kepemimpinan strategik yaitu perencanaan tadi. Apa saja yang harus direncanakan? Yaitu harus adanya analisis kondisi saat ini, adanya perumusan visi dan misi, adanya identifikasi driver strategi, dan adanya pengembangan strategi itu sendiri. Itu hal-hal yang harus kita rencanakan. Kemudian apa yang harus dilaksanakan yaitu mencapai tugas bersama, memotivasi bawahan kita supaya berkembang, membangun dan menjaga suasana motivasi itu terhadap kelompok atau bawahan kita terhadap organisasi itu sendiri. Jadi itulah pelaksanaannya. Kemudian evaluasinya yaitu bagaimana kurang fokuskah antara analisa dari perencanaan dengan pelaksanaannya, strategi dan taktik yang kurang efektif, ya apa saja dalam pelaksanaan itu sendiri, terus pandangan-pandangan yang sempit. Jadi hal-hal inilah yang akan mempengaruhi fungsi dari kepemimpinan strategi itu sendiri. Oke, sahabat tutor, kita sudah masuk ke bagian akhir ya pertemuan keempat ini, maka kita akan membahas tentang kisi-kisi diskusi 4 ini. Di mana diskusi 4 ini kita akan berdiskusi mengenai pengalaman sahabat tutor, pengamatan sahabat tutor tentang kepemimpinan di tempat kerja sahabat tutor. Jadi kita diskusi secara teori. Bagi yang belum bekerja harus memasukkan teorinya. Ya. Jadi bila belum bekerja jelaskan teori dari alat perencanaan dalam pengambilan keputusan yang ada. Jadi di sini sahabat tutor kita berdiskusi mengenai bagaimana sih seorang pemimpin yang ideal itu dalam pengambilan keputusan. Oke. Jadi sahabat tutor bisa melihat dari tempat kerja sahabat tutor, pengalaman. Sekarang tidak ada di sini tidak ada jawaban yang salah sahabat tutor. Yang ada bagaimana jawaban sahabat tutor memberikan suatu pandangan pencerahan terhadap gaya kepemimpinan yang baik seperti apa dan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dan efektif seperti apa. Perlu kita ketahui saya memberikan sini saya tidak bisa memberikan satu jawaban yang tepat karena setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda. Tetapi ada clue yang saya akan berikan kepada sahabat tutor. Di bawah seorang pemimpin yang baik, anak buah yang bodoh pun ada gunanya. Namun di bawah pemimpinan yang bodoh, pasukan yang terbaik pun dapat kocak-kacir. Jadi kita bisa tahu pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dapat mengarahkan, bahkan dapat mendorong anak buahnya untuk bekerja dengan efektif dan efisien, walaupun kemampuan anak buahnya itu di bawah standar. Tapi pemimpin yang bodoh, walaupun dia memiliki seorang anak buah yang cerdas, anak buah yang ahli,
maka dia tidak akan bisa membangun atau mendorong anak buahnya untuk bekerja sama dengan baik dan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungannya ataupun organisasinya. Lalu yang kedua itu seperti saya bilang ada hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh bawahannya dan bawahannya pun dan atasannya pun juga mencintainya, mencintai bawahannya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang didoakan oleh bawahannya dan pemimpinnya pun mendoakan bawahannya tersebut. Jadi selalu adanya timbal balik yang baik-baik. Sehingga jadilah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, mempunyai karakteristik tablik, amanah, fatonah, dan sidik, yaitu memiliki kejujuran, memiliki kecerdasan, memiliki bisa dijadikan suri teladan, ya, dan dapat dipercaya. Jadi jadilah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, karena setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Baiklah sahabat tutor, demikianlah pertemuan diskusi 4 ini. Saya harap sahabat tutor semua memahami bahwasanya tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Pemimpin tidak hanya berpikir tentang tujuan dari organisasi, tetapi juga lebih kepada psikologis atas bawahannya juga. Pemimpin harus memiliki secara menyeluruh, tidak hanya secara fisiknya saja, tetapi juga lingkungan sosialnya, lingkungan tempat dia bekerja. Jadi seorang pemimpin harus membuka suasana kerja yang baik, suasana kerja yang kondusif. Demikianlah pertemuan keempat ini. Saya harap sahabat tutor memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat tutor. Tetap semangat dan selalu semangat. Be smart and be creative. सोचती है ज्यादा, कम वो समझती है।